Akan baca firman Tuhan pagi ini di 1 Petrus 4 ya, 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 6. Sedikit aja ya. Seperti yang sudah kita belajar kemarin, kita akan ulang lagi. 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 6. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Di sini masih perikopnya masih penderitaan ya. Siap menderita? Kalau menderita kayaknya sih pikir-pikir dulu ya. Semua sih maunya enak-enak. Tapi kalau kita ikut Kristus, ya harus siap nggak siap, harus menderita. Karena Kristus sudah menderita badani katanya. Yang telah menjadi contoh teladan, dia menderita kan untuk kebenaran, untuk hidup supaya kita bisa hidup. Ya saya rasa orang Kristen, kalau tidak mau menderita ya kamu nggak akan bertumbuh loh. Tapi dalam penderitaan kamu akan banyak sekali mendapat pelajaran ya. Karena Tuhan sudah memberikan contoh teladan. Gimana kita menderita karena kita kan harus melawan arus. Tidak boleh mengikuti arus dunia ini yang selalu menyeret kita tenggelam dalam keinginan dunia. Tapi kita kan harus tampil beda ya saya rasa ya. Kalau kamu orang percaya, kamu di dalam satu lembaga instansi, ya semuanya menawarkan keinginan dagingan, mengajak kamu ya di jalan yang miring, korupsi, tapi kamu tidak mau ikut, ya kamu menderita loh. Kamu mungkin di depan akan dideportasi. Tapi inilah kamu harus tunjukkan jalan yang diambil ya, kita kan mengikuti jalan kebenaran. Jangan takut menderita kalau kita melakukan ikut jalan kebenaran. Tapi menderita demi apa? Tujuan yang Tuhan inginkan itu menderita. Tetapi kita kan diberi kekuatan saya rasa ya. Nggak mungkin ada firman-Nya, ada ayatnya, kita cuma menderita. Tapi Tuhan kan memberikan kekuatan pada kita. Yang penting kita percaya, teguhkan, kuatkan hati kita supaya kita bisa melewati penderitaan itu. Karena apa sih? Penderitaan kita kan di dunia ini tidak sebanding dengan kemuliaan akan diberikan suatu hari kelak tuh. Ya, karena penderitaan ini bagi Tuhan ya mungkin biasa ya, karena Dia selalu akan berikan kekuatan jalan keluar buat kita. Ikut Kristus harus menderita, bukan selalu hidup diberkati terus ya, siap menderita. Dan ayat 2, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Ya waktu ini singkat ya. Selagi waktu ini ada, kita nggak tahu kapan kita dipanggil. Bisa tahun depan, bulan depan, minggu ini, bisa aja besok, lusa, atau nanti pulang, nggak ada waktu lagi loh. Ya, pergunakan waktu yang ada ini untuk apa sih? Melakukan kehendak Tuhan, bukan melakukan keinginan dunia, daging, yang seperti orang dunia lakukan tiap hari kan. Kita harus beda ya, harus bisa melawan arus. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan ini juga bisa aja orang percaya, sudah percaya, tapi masih terjerumus melakukan hal-hal demikian, mengikuti arus dunia. Kamu telah hidup dalam rupa-rupaan hawa nafsu, keinginan daging, kemabukan, pesta pora, perjam minum, dan penyembahan berhala. Ya bisa juga loh orang-orang percaya masih hidup dalam hal-hal demikian karena dia tidak bertumbuh, karena dia tidak mau taat kan. Ya selagi ada waktu kamu jauhkanlah hal-hal demikian, tapi hiduplah menurut kebenaran yang Tuhan sudah perintahkan. Memang susah kita menderita, tapi mau nggak mau harus melakukan ya, teguhkan, kuatkan hati kita, karena Tuhan selalu akan menyertai kalau kita memang punya hati, niat, keinginan, mau hidup kudus, ya Tuhan akan memperlengkapi kita dengan kekuatan dari Tuhan ya. Dan juga di sini juga dibilang ayat 4, sebab itu mereka heran, kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksonohan yang sama dan mereka memfitnah kamu. Ya kalau kamu melawan arus, tampil beda, tidak mau ikut keinginan dunia, ya kamu akan teraniaya ya, akan difitnah, juga dikucilkan, ya mungkin dianggap ya tidak bisa kerjasama loh. Ya mereka akan memfitnah kamu. Tapi ya kita sabarlah menghadapi semua itu, karena
kita harus pikul salib ya. Pikul salib tiap hari loh, kau ikut Tuhan Yesus menderita, menyangkal diri kan. Dan juga ayat 5 dibilang, tetapi mereka harus memberi pertanggungjawaban kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang hidup dan mati. Ya orang-orang demikian ya yang memfitnah kamu, yang ya mereka akan mendapatkan juga hukuman ya, dihakimi juga baik yang hidup mati, karena Tuhan bisa menghakimi yang hidup mati karena Dia maha kuasa ya. Semua ada di tangan Dia. Yang hidup mati, Dia bisa menghakimi semuanya. Dan semua, apalagi orang-orang yang ingin menjebak kamu, memfitnah kamu, semua mereka akan mendapat hukuman ya. Dan juga ayat 6 kan dibilang, dia ngambil Nuh ya. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Ini dia ngambil Nuh kembali, itu kan waktu Nuh kita tahu kan cuma berapa 8 orang yang selamat ya, karena mereka tidak mau percaya loh, tidak mau percaya. Kesempatan percaya ini di dunia ini loh. Di dunia percaya, kalau sudah kematian tidak ada yang kedua kali ya. Kesempatan ini kau diberitakan kabar baik, ya percayalah. Percaya kamu akan hidup kekal. Tidak percaya kamu akan binasa. Inilah sampai dibilang di dalam roh aja masih bisa beritakan Injil kepada mereka yang mati secara rohani waktu zaman Nuh kan. Ya mereka, ya inilah tidak ada punya kesempatan lagi. Di dalam roh Tuhan masih bisa memberitakan Injil loh kepada kamu yang tidak taat. Yang taat pasti mendapat hidup kekal, yang tidak taat pasti binasa. Ini kan mengajarkan kita supaya kita bersabar dalam penderitaan ya. Kan di sini tadi saya lihat di, kalau nggak salah di Filipi 3 ayat 10 ya. Ya, di sini Filipi 3 ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitanya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Nah, di sini kan Rasul Paulus masih bisa menuliskan hal-hal demikian, bahwa di dalam kasih Tuhan tuh dia mesti mengenal lagi. Dia seorang Rasul Paulus saja masih kurang merasakan pengenalan akan Tuhan. Di dalam Tuhan tuh sangat kaya ya. Otak kita segede apa ya, segede Pak Paul dong. Enggak lo bisa menyelami kasih Tuhan, kuasa Tuhan yang begitu besar. Saya lihat ya. Sampai Rasul Paulus saja masih mau mengenal Dia lebih lagi, kuasa dan kebangkitannya. Apalagi kita ya. Karena di dalam Tuhan banyak tersembunyi rahasia-rahasia yang terpendam ya, yang tiap hari kita gali, ada aja baru sesuatu yang baru. Itulah kekuatan firman Tuhan yang hidup ya. Ya saya rasa ini aja ya kesaksiannya. Siap menderita ya, amin.